Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku bisu yang tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu saya untuk tidur. Pintu ini tidak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli, datang ke kamar ini. Dan saya harus berada di bangku ini, membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang menyaksikan langsung nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan agar bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia.
Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, pepatah, semboyan, pantun, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, semua motivasi itu tidak berguna bagi saya. Kalaupun berhasil, hanya sekitar 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tidak juga menipiskan kerinduan saya untuk tetap dekat dan bersama dengan handphone. Kalau saja merubah diri bisa dilakukan serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita begini lagi. Apa? Tidak percaya? Saudara-saudara tidak percaya bahwa saya menderita? Apa tidak terlihat penderitaan itu dari wajah saya? Dari sorot mata saya, dari getar suara saya, dan dari seluruh tubuh saya ini? Ini real, nyata. Saya benar-benar menderita. Tidak percaya? Saudara-saudara tidak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih? Baik, sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin sekalian yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi diri hadirin sendiri? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia adalah bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita. Dikala semua orang malas meladeni kita yang masih kanak-kanak, pagi, siang, sore, bahkan malam, dia selalu setia di sisi kita. Tanpa keluhan sedikit pun. Dia selalu bersedia melayani kita, apapun keinginan kita, dan kemanapun kita ingin tamasya, dia selalu bersedia. Dia bahkan telah menyimpan nama kita dan kenangan kita di dalam dirinya. Sungguh suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjangnya jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak pertama kali saya berjumpa dengan dirinya, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti handphone, tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetaplah sama. Setia menemani dan melayani, tidak kurang sedikit pun. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita.
berganti partner, berganti pula sikap dan kepribadiannya. Lalu, bagaimana sekarang? Apakah sudah cukup bahwa saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, pikiran saya, jiwa saya sudah terbiasa dengan dia di sisi saya. Kadang, kalau saya sangat merindukannya, saya cari casingnya. Lalu saya peluk erat seperti ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada mendengar suara renyah dan riangnya bertamasya dengannya. Kemanapun kita ingin mengunjungi situs-situs atau menu-menu lezat yang ditawarkannya, dia membuat hidup ini menjadi lebih mudah, simpel, dan praktis. Kita bisa bahagia di saat kita menginginkannya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Sebenarnya, saya pernah hampir tidak terlalu bergantung kepada dirinya. Tapi, pada suatu malam, saya menyaksikan ayah dan ibu begitu asyik dan intim dengan handphone masing-masing. Saya jadi merasa terhianati. Dan sejak saat itu juga, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin berkurang. Bahkan sekarang, dia ada di dalam kepala saya. Dia sudah menjadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Betapa berat dan panjangnya jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.